Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian lagi baca sebuah berita di media sosial? Baru baca 3 paragraf, tapi rasanya kepala kalian sudah pusing dan langsung pengen nutup tab atau close tab ya. Nah, padahal topiknya itu lagi menarik banget teman-teman. Nah, besar kemungkinan tulisan yang kalian baca itu melanggar prinsip dasar penulisan jurnalistik. Di dunia jurnalistik, waktu pembaca itu sangat berharga. Mereka nggak punya banyak waktu buat tebak-tebakan atau terjebak dalam labirin kata yang muter-muter. Hari ini kita akan bahas 3 prinsip sakti dalam penulisan jurnalistik yang bakal bikin tulisan kamu langsung dilirik, mudah dipahami, dan nggak membosankan. Kita bakal bahas tentang ekonomi kata, kalimat aktif, atau SPOK, dan gimana sih caranya menghindari kata-kata mubazir. Yuk kita bahas prinsip yang pertama, yaitu ada ekonomi kata. Nah, mendengar kata ekonomi, kalian jangan mikir ke inflasi atau pasar saham dulu ya. Di sini ekonomi kata yaitu dalam jurnalistik yang artinya menggunakan kata sedikit mungkin untuk menyampaikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin. Nah, bayangkan kalian mau traveling dan cuma boleh bawa satu tas aja, tas kecil, ke kabin pesawat. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu cuma bawa barang kecil seperti baju ringkas, handuk kecil, dan nggak mungkin kamu bakal bawa kasur lipat kan? Nah, di dalam menulis berita itu persis kayak gitu. Setiap kata yang masuk dalam artikel harus punya fungsi. Kalau kata itu dihapus dan tidak mengubah makna tulisan, berarti kata itu harus dibuang. Contohnya seperti ini. Kalimat pemboros. Pihak kepolisian setempat saat ini sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus pencurian tersebut. Nah, itu merupakan 13 kata. Nah, kalimat penghebatnya, polisi sedang menyelidiki pencurian itu 5 kata. Nah, coba bandingkan. Maknanya berubah nggak? Enggak kan? Tapi kalimat yang kedua itu jauh lebih cepat ditangkap oleh para pembaca. Di media massa, ruang halaman itu terbatas, dan di media digital atau daya fokus pembaca itu pendek banget. Jadi, pelitlah dalam menggunakan kata. Prinsip yang kedua yaitu adalah rajanya struktur jurnalistik. Gunakan kalimat aktif dengan pola SPOK yang jelas. Waktu di sekolah, kita pasti belajar kalau kalimat aktif itu predikatnya menggunakan awalan me atau ber. Sedangkan kalau kalimat pasif menggunakan awalan di atau ter. Kenapa jurnalistik cinta mati sama kalimat aktif? Alasannya ada 2, yaitu yang pertama lebih dinamis atau bertenaga, yang kedua lebih jujur. Kalimat aktif langsung menunjukkan siapa melakukan apa. Kemudian pembaca berita ingin tahu siapa pelakunya secara cepat. Nah, berikut perbandingan efeknya. Kalimat pasif. Piala penghargaan itu diserahkan oleh presiden kepada sang atlet. Kalimat aktifnya, presiden menyerahkan piala kepada atlet. Kalimat aktif ini terasa lebih hidup dan bergerak. Pembaca seolah-olah melihat langsung aksi yang sedang terjadi. Tapi ingat, strukturnya harus patuh sama SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jangan sampai dibolak-balik ya, sampai subjeknya hilang di tengah jalan. Contohnya gini, dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran direksi kemarin, malah menghasilkan keputusan baru. Ini kalimat yang bingung, subjeknya siapa? Lebih baik langsung. Rapat direksi kemarin malam menghasilkan keputusan baru. Jelas, tegas, dan nggak pakai drama. Prinsip yang ketiga. Ini penyakit yang paling sering menular ke penulisan pemula. Kata mubazir atau redundasi ini adalah kondisi di mana kita menggunakan 2 kata atau lebih yang artinya sama-sama persis dalam satu kalimat. Ini bikin tulisan kita jadi kelihatan lebih amatir atau kelihatan jadi amatir. Mari kita lihat beberapa. Tersangka utamanya kata mubazir yang paling sering berkeliaran di sekitaran kita. Tersangka 1 adalah merupakan. Mubazir, batik adalah merupakan warisan budaya. Koreksi,
Batik adalah warisan budaya. Pilih salah satu saja adalah atau merupakan. Tersangka 2, demi untuk membazirnya, kiper itu melompat demi untuk menyelamatkan gawang. Koreksinya, kiper itu melompat demi menyelamatkan gawang. Dan tersangka 3, majemuk yang diulang-ulang, yaitu mubazirnya adalah para bapak-bapak sekalian. Koreksi, para bapak atau bapak-bapak. Kata para sudah bermakna banyak, tidak perlu diulang lagi katanya. Nah, tersangka 4, logikanya arah. Mubazirnya dalam kata kutip, dia turun ke bawah atau maju ke depan, naik ke atas. Nah, koreksinya, dia turun, maju, naik. Lagi pula, mana ada orang turun ke atas kan? Nah, menghindari kata mubazir itu butuh latihan atau ketelitian saat proses self editing atau menyunting tulisan sendiri. Begitu selesai menulis, baca lagi, lalu potong kata-kata yang cuma jadi sampah di dalam kalimat kalian. Nah, teman-teman, menulis jurnalistik itu sebenarnya bukan soal seberapa keren atau puitis kata-kata yang kita punya, tapi jurnalistik itu adalah seni menyampaikan kebenaran dan fakta secara instan, jernih, dan akurat. Mari kita bahas atau mari kita ringkas materi hari ini. Ekonomi kata. Ekonomi kata itu adalah hematlah dalam menulis, pastikan setiap kata punya arti. Kemudian kalimat aktif PSOK, yaitu bikin tulisanmu lebih hidup dan bertenaga dengan mendahulukan subjek yang beraksi. Hindari kata mubazir, buanglah kata-kata kembar yang gak ada fungsinya agar tulisanmu padat dan profesional. Ingat rumus emas ini, tulisan yang baik bukan tulisan yang tidak bisa ditambah lagi, tapi tulisan yang sudah tidak bisa dikurangi lagi. Terima kasih sudah menonton.